Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Anggraini, nomor induk mahasiswa 2021121018. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pemeriksaan biaya dibayar di muka atau prepaid expense dan pajak dibayar di muka atau prepaid tax. Biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi, yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Juga, bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasikan sebagai aset tak lancar. Contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai biaya dibayar di muka adalah yang pertama, premi asuransi atau prepaid assurance, kedua, sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun yang akan datang atau prepaid rent, ketiga, biaya lain-lain dibayar di muka atau prepaid order, misalnya biaya iklan di radio atau televisi yang berdasarkan kontrak. Barang-barang untuk promosi dapat berupa hadiah, antara lain gantungan kunci, payung, dan lain-lain. Selanjutnya, sifat dan contoh pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk pajak penghasilan atau di akhir bulan untuk pajak pertambahan nilai. Contoh pajak dibayar di muka antara lain, pertama, PPh 22 dari impor barang. Kedua, ada PPh 23 dari bunga, dividen, royalti, dan lain-lain. Yang ketiga, ada PPh 25 dari setoran masa pajak penghasilan. Yang keempat, ada PPN masukan, yaitu pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu perusahaan membeli barang atau jasa kena pajak. Selanjutnya ada tujuan pemeriksaan. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Jika akuntan publik dapat meyakinkan dirinya bahwa internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka berjalan efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam substantif test dapat dipersempit. Terdapat beberapa ciri internal control yang baik, antara lain, yang pertama, setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang kedua, setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap, misalnya polis asuransi, perjanjian sewa-menyewa, kontrak untuk advertensi, dan lain-lain. Tujuan pemeriksaan yang kedua adalah untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Maksudnya, auditor harus memeriksa apakah biaya yang belum expired tidak dibebankan sebagai biaya, tetapi dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Maksudnya adalah auditor harus memeriksa apakah bagian yang expired sudah dibebankan sebagai biaya tahun berjalan. Tujuan periksaan yang keempat adalah untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak akhir periode. Yang terakhir adalah untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, yaitu SAK atau ETAP atau IFRS. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan. Yang pertama ada compliance test. Langkah pertama adalah pelajari dan evaluasi internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka. Dalam hal ini terbagi dalam dua langkah. Yang pertama, internal control questionnaire yang digunakan tercakup dalam internal control atas pengeluaran kas dan setara kas. Langkah kedua, lakukan tes transaksi atas biaya dan pajak dibayar di muka yang digunakan sampel biasanya adalah bukti pengeluaran kas dan bank, dan sampel cukup dipilih secara random.
Langkah kedua adalah tarik kesimpulan mengenai internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka. Jika dari tes transaksi, auditor tidak menemukan suatu kesalahan, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal kontrol berjalan efektif, sehingga substantif tes dapat dipersempit. Kertas kerja compliance test dapat dilihat sebagai berikut. Sebagai contoh, pada tanggal 31 Januari 2015, transaksi pembayaran sewa untuk rumah direksi dengan jumlah 60 juta rupiah pada kolom otorisasi dicentang, yang berarti telah memenuhi syarat otorisasi. Begitu juga dengan kelengkapan bukti pendukung dan perhitungan matematis juga dicentang. Pada kertas kerja tersebut, semua sampel transaksi dicentang, sehingga menandakan internal kontrol berjalan efektif. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan substantif sewa dibayar di muka. Yang pertama, minta rincian atau schedule prepaid rent per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. 2. Cek ketelitian perhitungan matematis atau mathematical accuracy. 3. Cocokkan saldo prepaid rent per tanggal laporan posisi keuangan dengan saldo buku besar. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid rent dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran prepaid rent di tahun berjalan dan periksa last achievement. Jika sudah dilakukan di compliance test, refer ke kertas kerja compliance test. Yang keenam, TIAP atau TIN atau cocokkan total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar biaya sewa. Yang ketujuh, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Selanjutnya ada prosedur pemeriksaan substantif premi asuransi dibayar di muka. Yang pertama, minta rincian prepaid assurance per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. 2. Cek mathematical accuracy. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid insurance per tanggal laporan posisi keuangan dengan saldo buku besar prepaid insurance. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid assurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran premi asuransi di tahun berjalan. Yang keenam, periksa polis asuransi dan cocokkan data dengan polis asuransi dengan rincian prepaid assurance. Yang ketujuh, TIAP total yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke buku besar biaya asuransi. Yang kedelapan, periksa apakah nilai pertanggungan cukup atau tidak dalam arti tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Yang kesembilan, perhatikan apakah di dalam polis asuransi terdapat banker clause. Yang kesepuluh, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan substantif prepaid advertising. Yang pertama, minta rincian prepaid advertising per tanggal laporan posisi keuangan. 2. Cek voting dan cocokkan saldo akhir prepaid advertising ke buku besar dan saldo awal ke kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang ketiga, periksa bukti pembayaran dan surat perjanjian untuk iklan di TV, radio, billboard, dan bukti pembelian untuk barang-barang souvenir. Yang keempat, periksa kebenaran pembebanan ke biaya. Untuk barang-barang souvenir harus dilakukan stop opnang atau perhitungan fisik pada akhir tahun. Selanjutnya ada prosedur pemeriksaan substantif prepaid tax. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, minta rincian prepaid tax per tanggal laporan posisi keuangan. Rincian bisa per jenis pajak ataupun dicampur. Yang kedua, cek voting dan cocokkan saldonya dengan buku besar. Yang ketiga, untuk pajak penghasilan, bandingkan angka prepaid tax di rincian dengan SPT PPh Badan. Yang keempat, untuk pajak pertambahan nilai atau PPN masukan, bandingkan angka prepaid tax di rincian dengan SPT masa. Menurut SAK Etap IAI 2009, 86, dan 87, untuk sewa operasi, list mengungkapkan hal-hal berikut. A. Jumlah pembayaran sewa yang harus dibayar selama masa sewa. B. Jumlah pembayaran sewa selama periode berjalan yang diakui sebagai beban sewa.
C. Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa. D. Keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi jual dan sewa balik. Yang terakhir, ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa. Sedangkan bagi lessor, pembayaran sewa selama tahun berjalan dari lease harus diakui sebagai pendapatan sewa. Pendapatan sewa harus diakui dan diukur berdasarkan metode garis lurus sepanjang masa sewa. Meskipun pembayaran sewa guna usaha mungkin dilakukan dengan jumlah yang tidak sama setiap periode. Sekian video ini saya buat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.